Pemirsa, duel maut antara tetangga terjadi di Kepahiang, Bengkulu. Perkelahian pelaku dan korban dengan adu senjata tajam sempat dilerai anak-anaknya. Namun akhirnya korban tewas akibat tikaman senjata tajam. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini ditangkap dalam pelariannya dan bersembunyi di rumah saudara di wilayah Bengkulu Tengah. Pelaku kabur usai terlibat duet maut yang menewaskan tetangganya di Kepahiang, Bengkulu. Peristiwa yang diduga dilatar belakangi dendam lama antara keluarga ini membuat korban menantang pelaku berkelahi saat melihatnya melintas di depan rumah. Perkelahian pun terjadi dan melibatkan senjata tajam. Anak pelaku dan korban yang melihat ayahnya duel berusaha melerai, tapi justru terkena sabetan senjata. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam hingga tewas. Melihat korban tersungkur, pelaku kabur. Dari omongan di mobil kita interogasi sementara, adanya dendam yang sudah berkesudahan tahun-tahun yang antara keduanya ya. Antara keluarga ya, bukan pribadi, keluarga. Sudah berapa lama ada? 2 tahun lah pengakuan dari si tersangka. Keluarga kedua belah pihak emang. Ya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Sementara pengemudi ojek online di Jakarta menyerang markas debt collector di Jalan Mangga Besaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif di balik insiden tersebut. Amarah tak bisa dibendung membuat ratusan pengemudi ojol menyerang markas debt collector di Jalan Mangga Besaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa petang. Menggunakan batu dan balok, para pengemudi menghancurkan tempat yang biasa dijadikan berkumpulnya debt collector. Sejumlah sepeda motor yang diduga milik para debt collector juga menjadi sasaran pengerusakan. Aksi brutal para pengemudi ojol diduga dipicu kemarahan ulah para penagih hutang yang memberhentikan dan menganiaya seorang pengemudi ojol dengan tuduhan belum membayar angsuran. Informasi awalnya ada ojol berhentiin. Nah, terus yang kedua kita menengahin, setelah nengahin di situ komplit, dia mukul duluan, anak-anak nggak terima, langsung. Saat ratusan rekan korban mengamuk, para debt collector melarikan diri. Polisi bersenjata laras panjang diterjunkan untuk meredam emosi para pengemudi ojek online. Sementara kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Tangerang, Banten. Pelaku yang merupakan tetangga korban menjadi tersangka. Ironisnya kepada petugas, pelaku mengaku melukai korban hanya karena ingin membuat kehebohan. RS, pria yang tega melukai anak 2 tahun di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti. Unit Reskrim Polsek Tiga Raksa masih mendalami motif dari pelaku yang tega melakukan aksi sadisnya itu. Penetapan tersangka dilakukan setelah pelaku yang sebelumnya diduga depresi ini dinyatakan sehat dan kondisi kejiwaannya stabil usai menjalani pemeriksaan. Dia dalam keadaan normal ya, artinya tidak mengalami gangguan jiwa. Karena kalau untuk mendapatkan atau statement dari gangguan jiwa itu hanya ahli psikiater yang bisa menentukan itu. Dan untuk sementara ini berdasarkan hasil BAP itu kita bisa tetapkan dia sebagai tersangka karena dia bisa menjawab pertanyaan kita. Sebelumnya, warga Tiga Raksa digegerkan dengan adanya tragedi pembacokan anak berusia 2 tahun pada Senin siang. Korban tak lain merupakan tetangga pelaku. Warga menduga pelaku depresi setelah diberhentikan dari tempat kerjanya. Kini pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Konflik antar tetangga juga terjadi di Nias, Sumatera Utara. Dua pria warga desa Hilina Moniha, Nias Selatan ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di tengah kebun. Diduga keduanya terlibat duel dengan senjata tajam. Namun penyebab perkelahian belum diketahui pasti. Warga desa Hilina Moniha, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, gempar dengan tewasnya Mbasa Eliloi di tengah perkebunan. Tidak jauh dari mayat pria berusia 53 tahun ini, ditemukan juga jasad pria lain yang dikenal bernama Dea Harita. Pada tubuh keduanya ditemukan luka akibat senjata tajam. Aparat kepolisian yang mendapat laporan warga menduga kedua pria paruh baya ini terlibat duel yang berujung maut. Penemuan mayat bermula dari anak Mbasa Eliloi yang mencari ayahnya lantaran tidak pulang semalaman. Sudah jumpa sama anaknya, langsung saya ke olah TKP. Begitu saya lihat, Amare ini sudah nggak ada lagi nyawa. Nah, terus jalan lagi sekitar 150 meter, kulihat ada lagi mayat satu lagi, yaitu DA. Nah, habis itu laporkan kepada polisi. Pihak keluarga masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif yang menewaskan dua kepala keluarga itu. Sementara kedua korban menjalani otopsi di Puskesmas Hili Satoro, Kabupaten Nias Selatan. Pemirsa, hanya karena terganggu suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya yang juga sudah lanjut usia. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka parah di leher dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat jasad Misran dievakuasi ke ambulans di Desa Tegalrejo, Jember, Jawa Timur. Sang istri yang pakaiannya penuh darah karena berusaha menolong suaminya histeris hingga harus ditenangkan warga. Misran tewas usai dianiaya tetangganya Hasan, kakek 70 tahun dengan senjata tajam. Awalnya korban sedang santai minum kopi bersama tetangganya. Lalu tetangganya pulang dan batuk saat melintas di rumah pelaku. Diduga pelaku terganggu dengan suara batuk tersebut hingga menuduh dan langsung menganiaya korban. Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Aparat Polsek Mayang yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan mengolah tempat kejadian perkara. Setelah menangkap pelaku di rumahnya, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban. Kalau motif yang lain kami masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga, mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik. Akibat penganiayaan ini, korban Misran tewas dengan luka cukup parah di bagian leher dan tangannya. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mayang, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Tertangkap dua pencuri motor dihajar massa. Informasi usai jeda dalam Realita.